Mungkin bisa dijelaskan Komandan terkait eh, video yang viral di TikTok terkait anggota polisi di Brimob Polda Sultra ini, Komandan. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan terkait berita TikTok yang disebarluaskan oleh seseorang yang di dalamnya terkait dengan pelayanan klinik kami di Satrimo Polda Sulawesi Tenggara. Perlu kami jelaskan bahwa video itu berisi dari Bribda Reja yang datang ke klinik Brimob dan meminta perawatan. Kejadian itu tanggal 14 Desember 2022. Tepatnya Bribda Reja dan Ibu datang pukul 09.30 dan nanti akan dijelaskan bahwa kehadiran dari Bribda Reja beserta Ibu diterima langsung oleh Dokter Jaga. Dalam hal ini nanti akan dijelaskan bagaimana kronologis melayani Bribda Reja dan Ibu yang di dalam video itu tidak ada dokter maupun perawat yang melihat atau menangani Bribda Reja ketika hadir di klinik. Kami persilakan Dokter Nurjo. Baik, saya Dr. Nurjo, saya selaku dokter mitra di klinik Teratai Satrimo Sultra. Pada tanggal 14 Desember 2022, Bribda Reza Aditya datang bersama ibunya dan juga omnya pada pukul 9.30. Nah, pada saat itu yang bersangkutan diterima oleh petugas medis klinis Teratai Satrimo Sultra dan diarahkan ke saya untuk konsultasi mengenai penyakitnya. Pada saat masuk, yang bersangkutan mengalami nyeri di bagian ulu hati dan nyeri di daerah bekas operasi karena kebetulan pada riwayat penyakit yang bersangkutan telah melakukan operasi usus buntu dan diberikan pengobatan dari Rumah Sakit Tiara. Jadi setelah saya lakukan anamnesis dan pemeriksaan fisis, saya memberikan saran untuk melanjutkan terapi dari Rumah Sakit Tiara, dan juga karena saya lihat skala nyeri yang dirasakan oleh yang bersangkutan itu sekitar fase 2-3, jadi tidak terlalu merasakan nyeri, tapi pasien mengaku bahwa dia mengalami nyeri di bagian tersebut, di bagian nyeri ulu hati dan di bagian perut, tepatnya di bagian bekas operasinya. Di sini saya menyarankan untuk tidak terlalu cemas dan menjaga pola makan, di mana pada riwayat penyakit maksudnya yang bersangkutan itu juga mengalami gastritis kronis, yang dimana dia tidak boleh telat makan dan juga mengurangi mengkonsumsi makanan yang pedas, asam, dan juga jangan yang terlalu keras. Kemudian saya jaga dari jam 8 sampai jam 2 siang, kemudian lanjut ke Dokter Karin. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dokter Karin, saya dokter organik di klinik Teratai Satrimo Polda Sultra. Jadi saya menyambung kronologis bagaimana saudara Bribda Reza Aditya selama di klinik. Setelah konsultasi saat baru datang di klinik oleh Dr. Nurjo dan diberikan advis, kemudian pada siang hari sekitar pukul 13.00 WITA, yang bersangkutan mengeluh lagi nyeri pada bagian ulu hati dan seluruh perut. Nah, pada saat itu saya dan Dr. Nurjo datang untuk melakukan pengecekan. Nah, untuk pemeriksaan detailnya itu dilakukan oleh saya pada pukul 13 itu. Jadi saya lakukan anamnesis, tanya jawab dengan pasiennya, dan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu saya
pasiennya untuk melanjutkan saja terapi dari Rumah Sakit Tiara, yang seperti tadi dianjurkan oleh Dr. Nuzul, karena dengan riwayat penyakitnya yang ada penyakit lambung, pasien tidak bisa terlalu banyak kami berikan obat, terutama pada nyeri, jangan sampai dia malah memperparah kondisi si pasien tersebut. Nah, setelah saya tanya-tanya lagi, oh ternyata pasiennya belum makan siang. Oh ya, berarti dalam pikiran saya kemungkinan ini kambuh lagi sakitnya karena telat makan. Kan lambung tuh biasanya kambuh ya kalau lambat makan. Nah, saya sarankan lah, oh ya mana orang tuanya, makan dulu ya, jangan sampai nanti tambah sakit kalau kamu tidak makan. Kemudian sekitar jam 13.30 WITA, waktu orang tuanya sudah datang, saya memberikan advice lagi ke orang tua si ini Bribda Reza untuk kasih makan dulu anaknya, jangan sampai nyeri perutnya itu kambuh karena dia belum makan gitu. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke Bu Kapolri yang untuk keluhan pada saat sore hari. Terima kasih. Saya dari Organik Klinik Satrimo Polda Sultra. Saya ke Poliklinik di Satrimo Polda Sultra. Baik, saya akan melanjutkan. Pada jam 16.32, Ibu Resa menyampaikan kepada saya melalui WA, katanya kondisi Resa sekarang dalam keadaan sakit perut. Jadi dia nyeri perut, terus muntah-muntah. Nah, setelah itu penyampaiannya pada saat itu katanya tidak ada perawat di klinik. Nah, terus karena kami sedang rapat bersama dengan dokter dan perawat di klinik, jadi saya mengarahkan perawat saya untuk segera ke klinik. Ternyata pada saat pengatur Herman tiba di klinik, ada perawat yang sedang piket atau jaga pada saat itu. Terus sudah dilakukan penanganan oleh Bribda Ilham. Pada saat pengatur Herman datang, dilakukan penanganan. Pada saat itu Bribda Resa mengeluh muntah-muntah. Terus pengatur Herman melakukan penanganan pada Bribda Resa tersebut. Setelah itu dilakukan rujukan pada jam 5:12 ke Rumah Sakit Bayangkara menggunakan ambulans. Demikian, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan Komandan keberadaan Bribda Reza ini sejak tahun berapa dan dia di sini dalam rangka apa dia ditugaskan di Brimob ini, Komandan? Ya, sekitar bulan Juli 2022 selesai proses pelantikan di SPN, seluruh bintara remaja ditampung di Satrimo Polda Sultra untuk pembinaan sebelum dilakukan penempatan. Jumlahnya seluruhnya 254 minus dari Bribda Reja. Jadi pada saat itu Bribda Reja juga tidak hadir hingga kepada bulan November tanggal 14 ya. Tanggal 4 November sesuai dengan skep Bapak Kapolda, penempatan sejumlah 61 personil di dalamnya Reja mendapat penempatan bertugas di Satuan Brimob Polda Sultra. Dan hingga saat itu juga Bribda Reja sedang dalam tahap pemulihan dari sakitnya, proses perawatan di rumah orang tuanya.
Sejak Bribda Reja menjadi personil BRIMOB di tanggal 4 November 2022 dan masih dirawat, kami 2 kali mengunjungi. Yang pertama ketika dirawat di Rumah Sakit Tiara Sentosa. Yang kedua mengunjungi juga ketika Reja dirawat di Rumah Sakit Batramas. Dari awal, dari bulan Juli hingga bulan Desember yang terakhir dia hadir di poliklinik itu, Reja berobat dan pemulihan bersama orang tuanya di rumah. Jadi kalau ada keterangan bahwa komandan tidak memberikan perawatan dalam kondisi Reja sakit, kita bisa lihat sendiri bahwa hingga tanggal 14 Desember posisi Reja tahapnya adalah berobat dan pemulihan. Di tanggal 14 Desember itu dia hadir di poliklinik untuk memberitahukan bahwa Reja dalam tahap pemulihan. Demikian. Dan sebenarnya katanya Reja ini tidak ikut pembinaan juga ya? Iya. Selama itu mulai dia dilantik di SPN hingga hari ini, ya, Bribda Reja belum ikut karena kondisinya sakit, kemudian butuh istirahat dan pemulihan dari sakit yang dialaminya. Berarti pas dia masuk itu pertama kali masuk di BRIMOB. Iya, tanggal 14 Desember dia hadir di klinik memberitahukan bahwa kondisi terakhir Reja demikian. Dia menyampaikan kepada petugas klinik. Disitulah baru pertama kali Reja pulih, dan dari klinik itu juga kambuh, dan dari klinik kita dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian dari pas dilantik di SPN selama berapa bulan itu pembinaannya Reja sebelum BRIMOB? Ya, dari tamat SPN di bulan Juli hingga saat ini kita itu berapa bulan ya? Juli, Agustus, September, Oktober, November ke Desember. Jadi sekitar hampir 5 bulan. Cukup benar, jelaskan. Terima kasih.